Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkenalan di dalam mata kuliah BK Perkembangan ini di semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Adik-adik yang saya hormati, alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya nabi abada. Adik-adik yang saya banggakan, pada video perkenalan tentang mata kuliah BK Perkembangan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, ya, capaian pembelajaran lulusan yang akan kita capai pada yang diharapkan di dalam adik-adik mengambil mata kuliah ini. Yang kedua adalah capaian mata kuliahnya sendiri, seperti apa capaian-capaiannya. Yang berikutnya adalah materinya. Jadi beberapa materi yang akan kita bahas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir dan semesteran ke depan. Dan bagaimana proses penilaiannya, ya tentu adik-adik harus bisa pahami di sini. Dan berikutnya adalah literatur-literatur yang dapat membantu pemahaman adik-adik dalam mata kuliah BK Perkembangan ini. Nah, adik-adik yang saya banggakan, yang saya hormati, mari kita melihat sejenak bagaimana sih capaian lulusannya di dalam mata kuliah ini. Tentu adik-adik sudah melihat layarnya, adik-adik di situ, ya. Ini adalah disebut dengan RVS-nya, ya, di dalam perkuliahan BK Perkembangan. Nah, yang saya ampu oleh saya sendiri, Haryadi Ahmad, selaku dosen di mata kuliah BK Perkembangan, program studi bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Mandalika. Adik-adik yang saya banggakan, kita coba melihat sejenak apa saja yang akan kita capai di dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah tentu adik-adik yang diharapkan adalah bagaimana adik-adik dengan mengambil mata kuliah ini tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religiusnya, tentu berdasarkan ini agama yang adik-adik anut. Nah, yang kedua adalah bagaimana adik-adik bisa menginternalisasikan nilai apa saja yang terkandung di dalam perkuliahan kita ke depan, norma, bagaimana adik-adik bisa menghormati norma yang ada. Dan berikutnya adalah bagaimana adik-adik bisa menghargai, melaksanakan kode etik, mengetahui dan melaksanakan kode etik akademik di situ. Karena di dalam proses perkuliahan ini akan tidak terlepas dari kode etik akademik itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga, dan bagaimana adik-adik nanti di dalam proses perkuliahan itu, di dalam tentu akan ada tugas secara mandiri, baik secara kelompok dan mandiri, dan adik-adik diminta untuk bisa bertanggung jawab di situ, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap atas pekerjaan di bidang keahlian. Keahlian adik-adik saat ini adalah saat ini mulai ditempa, yaitu tentang bimbingan dan konseling di satuan pendidikan ke depan. Nah, keempat adalah bagaimana adik-adik menguasai konsepnya, baik teori, falsafah, serta tentang bagaimana kita berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif di dalam konteks pengembangan diri adik-adik sendiri, di dalam bagaimana mengimplementasikan nanti keilmuan teknologi di bidang bimbingan dan konseling secara komprehensif, memandirikan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang relevan dengan memperhatikan dan menerapkan nilai horomania, ya, nilai-nilai keilmiahan adik-adik. Nah, yang kelima adalah bagaimana adik-adik mampu menerapkan pikiran logis, hampir sama di atas
ya. Dan yang keenam adalah bagaimana adik-adik bisa mendokumentasikan, ya, bisa mendokumentasikan, menyiapkan, mengamankan dan menemukan kembali data menjamin keahlian, kesahihan dan mencegah plagiasi. Adik-adik di dalam setiap perkuliahan kita ke depan, adik-adik diminta bagaimana bahwa di dalam suatu teori, suatu landasan teori itu membutuhkan keahlian siapa yang di situ yang mencanangkan ahlinya itu siapa. Itu benar-benar ada nanti bisa mengetahui, mencarinya itu seperti apa. Nanti sehingga itu di dalam mengerjakan tugas baik secara individu dan kelompok ke depan adalah yang akan saudara lakukan adalah kesahihannya, bahwa itu benar si pendapat si A, pendapat si B dan yang lain. Ini berdasarkan bukunya, berdasarkan pustakanya nanti ke depan. Nah, adik-adik selanjutnya terampil mendeskripsikan pemikiran logis adik-adik sendiri seperti apa bisa nanti di dalam menyampaikan itu. Dan kalau adik-adik menyampaikan pendapat, ya, didasarkan pada data, pada fakta, dan kondisi lapangan yang ada, kondisi saat ini. Nah, itu yang harus adik-adik bisa pahami. Bagaimana nanti adik-adik bisa membekali diri adik-adik tentang komunikasi skill. Bagaimana sikap tubuh kita ketika kita menyampaikan pendapat, bagaimana cara kita di dalam menyampaikan pendapat, menerima argumen, seperti apa. Nah, itu yang dituntut di dalam mata kuliah ini. Yang berikutnya adalah adik-adik terampil mengakses berbagai data, informasi tentunya, baik itu secara textbook, data itu dari textbook, dari internet, dan hampir dari lapangan adik-adik sendiri. Bagaimana nanti adik-adik bisa mengaksesnya, data-data tersebut yang nanti yang diperlukan di dalam perkuliahan ini. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana si capaian deskripsi mata kuliahnya. Nah, mari kita melihat. Mata kuliah ini mengkaji tentang sejarah perkembangan BK di dalam negeri, di luar negeri, ya. Dan bagaimana landasan hukumnya. Landasan hukum dalam layanan bimbingan dan konseling di pendidikan formal, bagaimana pemetaan konselor, ya, kompetensi BK di sekolah, standar. Yang berikutnya dasar kompetensi kemandirian peserta didik yang dikembangkan di satuan pendidikan itu seperti apa. Nah, bagaimana kedudukan konselor di sekolah dasar, ya, bagaimana kedudukan konselor di sekolah menengah, baik itu SMP, SMA, ya, dan bagaimana kedudukan konselor dalam mengembangkan penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja di satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kedudukan konselor di dalam kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini diterapkan hampir di sebagian sekolah yang kalau di saat ini sekolahnya adalah sekolah yang berlabel sebagai sekolah penggerak. Nah, adik-adik yang saya banggakan bahwa di dalam perkuliahan kita ke depan, apa sih yang akan kita kaji? Nah, ini yang harus kita lihat adik-adik bahwa sebelum saya melanjut ke sana, bahwa kita melihat bagaimana capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu menganalisa sejarah perkembangan BK baik itu di dalam negeri, di luar negeri, di situ. Adik-adik harus didasarkan kepada data nanti seperti apa sih sejarah di BK itu di luar negeri itu seperti apa. Yang kedua, bagaimana sejarah awalnya bahwa BK itu muncul di Indonesia sampai saat ini diterapkan di dunia pendidikan. Siapa sih yang memulai itu? Siapa tokohnya yang memulai? Di mana perguruan tinggi yang memulai tentang itu? Ya. Nah,
Yang berikutnya adalah bagaimana adik-adik dituntut untuk menguasai di sini, memahami, menguasai konsep dasar landasan-landasan hukum yang menjadi landasan awal, menjadi dasar bimbingan dan konseling, baik itu di satuan pendidikan, baik di satuan non formal di situ. Nah, adik-adik dituntut untuk itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana adik-adik bisa menganalisa kompetensi konselor yang profesional, ya, di dalam pendidikan formal itu seperti apa. Nah, yang keempat adalah bagaimana adik-adik bisa menganalisa konsep-konsep dasar, konsep-konsep yang dipegang teguh, baik itu dari kode etiknya, ya, prinsip dasarnya, asas-asas bimbingan dan konseling ketika diterapkan di satuan pendidikan. Nah, adik-adik yang saya banggakan, yang berikutnya adik-adik diharapkan mampu untuk menganalisa standarnya. Bagaimana adik-adik standar kompetensi kemandirian peserta didik, baik itu dari PAUD sampai ke perguruan tinggi di situ. Nah, yang keenam adalah bagaimana nanti adik-adik mampu untuk menganalisa kedudukan konselor di satuan pendidikan dari SD sampai dengan SMK. Kita akan melihat dan juga di CPMK-nya, yaitu mahasiswa mampu membuat laporan perkembangan pembelajaran di mata kuliah ini. Ini laporan perkembangan ini bisa dilihat dari tugas individunya, tugas kelompoknya, bagaimana kehadiran adik-adik, ya, bagaimana adik-adik berani untuk bertanya di dalam proses pembelajaran itu yang dilihat. Bagaimana attitude adik-adik antara orang lain, baik antara dosen, antara teman sekelas, apalagi sampai attitude-nya sampai ke masyarakat itu seperti apa nanti adik-adik. Nah, adik-adik sesuai dengan CPMK-nya, CPL-nya, deskripsi mata kuliahnya, ada beberapa kajian yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di luar negeri. Yang tadi saya sampaikan itu seperti apa sejarahnya. Yang kedua adalah bagaimana sejarahnya di dalam negeri, itu baik itu dari siapa yang membawanya, perguruan tinggi mana yang mengajarkan awal, ya, sampai saat ini masih diterapkan di hampir semua di satuan pendidikan di Indonesia ini. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana adik-adik nanti mempelajari juga tentang peraturan menteri nomor 111 di tahun 2014 ini tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Ini yang kita akan bahas. Ini landasan dasar kita. Yang kedua, yang keempat adalah adik-adik bisa mempelajari keputusan Menteri nomor 165 di tahun 2021, yaitu tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di satuan pendidikan. Ini banyak menyangkut tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Adik-adik yang saya banggakan, adik-adik yang saya hormati, yang tentunya saat ini masih kita sama-sama belajar di dalam menentukan tujuan hidup kita ke depan. Adik-adik saya yakin akan mampu itu sampai pada dari awal sampai akhir perkuliahan kita. Nah, yang berikutnya adalah, yang kelima adalah keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, ya, Kepala Sekolah, yang akan kita bahas. Ini membahas tentang CP, capaian pembelajaran siswa di satuan pendidikan, baik itu dari SD, SMP, SMA, SMP sampai dengan SMK. Nah,
Yang berikutnya akan kita pelajari adalah konsep dasar BK-nya. Konsep dasar ini adalah bagaimana nanti yang disebut dengan prinsipnya, asas-asasnya, ya tujuannya itu seperti apa di dalam diterapkan, seperti apa si konselor itu. Yang konselor yang memandirikan itu seperti apa? Dilihat dari kepribadiannya dan yang lain. Itu bahkan kita akan membahas pada mata kuliah ini. Dan yang kesembilan adalah bagaimana kedudukan konselor di SD, ya, kedudukan konselor di SMP sampai dengan ke SMA dan SMK. Di situ seperti apa sih kedudukan konselor di atau BK di satuan pendidikan tingkat SMK. Nah, yang paling banyak nanti ke depan di dalam kurikulum Merdeka ini ada namanya proyek penguatan pelajar Pancasila, yang dimana guru sebagai seorang konselor di situ dituntut untuk lebih proaktif di dalam proses penerapan ini, atau disebutkan P5-nya. P5 ini tidak semua sekolah menerapkan itu. Sekolah yang menerapkan ini adalah sekolah-sekolah yang berlabel atau yang mendapatkan program menjadi sekolah penggerak di satuan pendidikan, baik itu dari SD sampai dengan SMA. Kalau di SMK namanya sekolah SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK. Nah, yang terakhir adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana kedudukan konselor di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, adik-adik yang saya banggakan, kalau kita melihat dari materi-materi yang akan kita pelajari, tentunya di situ ada banyak tuntutan. Ada beberapa tuntutan, baik itu dalam kompetensi penilaian. Kompetensi penilaian itu mulai dari tugas mandiri, ya, baik itu dari untuk CP 1, 2, 3, dan 4, ya, untuk tugas mandiri satunya. Ada tugas kelompoknya untuk 1, 2, dan 3, 4. Ada yang akan kita nilai juga dengan UTS-nya nanti kalau kita diberi kesempatan untuk melakukan ujian pada tengah semester. Nah, yang berikutnya adalah tugas mandiri 2, mulai dari CP yang ke 5, 6, 7, 8, sampai dengan UAS-nya. Sehingga nanti total penilaian itu dikatakan 100%. Adik-adik yang saya banggakan, yang saya hormati, ada beberapa literatur atau referensi di dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam perkuliahan kita. Ini ada sedikit referensi, ini bisa adik-adik nanti lihat di dalam perkuliahan kita. Kemungkinan nanti masing-masing materi itu akan mempunyai referensi tersendiri yang akan saudara bisa kembangkan di dalam perkuliahan kita. Nah, ada beberapa contoh buku yang bisa menjadi referensi adik-adik di dalam perkuliahan kita ke depan. Yang pertama adalah ini ada buku yang tentang panduan pelatihan self advokasi siswa SMP untuk konselor sekolah, ini terbitan tahun 2016, ya. Yang ini buku berdua, saya Haryadi Ahmad dan Haryadi Ahmad dengan Alu Hartati, dan begitu juga dengan beberapa buku-buku yang saya berikan di sini. Nah, adik-adik yang saya banggakan, yang saya hormati, di sini, ya, di dalam perkuliahan kita tentunya ada beberapa alamat blog yang bisa adik-adik akses nanti di dalam perkuliahan itu. Karena di blog itu saya sudah menyematkan banyak materi tentang tentu kekhususan dengan kebekaan. Nah, adik-adik juga bisa belajar dari channel YouTube, kanal YouTube saya, dan
berbagai adik-adik bisa belajar dengan teknik solving learning menggunakan internet. Adik-adik yang saya banggakan itu adalah tentang sedikit gambaran mata kuliah yang di BK Perkembangan ini yang saya tujukan untuk adik-adik yang mengambil mata kuliah BK Perkembangan di semester ganjil 2022 dan 2023 ini. Adik-adik yang saya banggakan, tentu ini adalah sedikit saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, bisa adik-adik bisa pahami sedikit. Ketika nanti ada yang tidak bisa dipahami, bisa menghubungi saya pada saat kita perkuliahan atau melalui nomor yang telah saya berikan kepada adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Terus belajar, terus kita kembangkan diri kita ke depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.